Teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang tryout SIM Guru Belajar P3K dengan varian soal-soal tryoutnya banyak sekali ya. Kita akan bahas satu persatu, ini terutama untuk guru SD, memang untuk guru SD ya. Bahkan teman-teman simak baik-baik penjelasannya ya, bagaimana variasi soal-soalnya. Itu penting ya teman-teman ya. Dan usahakan teman-teman itu kalau kita bahas itu teman-teman juga mencoba gitu ya teman-teman ya. Oke, kita beri dari mulai dasar nomor 1 ya. Sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati, membiarkan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri disebut sikap apa? Ya. Bertentangan dengan diri sendiri ya disebut sikap apa? Kalau identifikasi itu lebih didorong oleh keinginan untuk belajar dari pihak lain yang dianggap posisinya lebih tinggi dan harus dihormati gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau empati itu mencakup kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah dengan mengambil perspektif orang lain, itu empati. Kalau simpati itu proses psikologis di mana seseorang merasa tertarik kepada seseorang atau sekelompok orang karena sikap penampilan memenang, tindakan untuk memahami pihak lain dan bekerja sama. Itu simpati. Kalau toleransi, sikap saling menghormati, menghargai antar kelompok, antar individu dalam masyarakat, dalam lingkup lainnya gitu ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah toleransi, sikap saling menghargai, menghormati, membiarkan pendapat, pandangan, dan lain-lain, itu toleransi. Berikutnya, gaya sebesar 20 Newton bekerja pada sebuah benda yang menyebabkan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Maka massa benda itu adalah apakah 12 Newton, 10 Newton, 5 Newton, 12 kg, atau 10 kg. Nah, di sini pertanyaannya adalah massa, maka massa itu satuannya adalah kilogram. Jadi opsi A, B, C tidak mungkin dijawab gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu juga harus memikirkan tentang satuan. Itu ya. Jadi misalkan perhitungannya tidak pas, maka teman-teman bisa menebaknya kan minimal persentasenya 50% kan. Opsi D dan E kan gitu ya. Nah, kita akan pilih apakah jawabannya D atau E. Kita diketahuinya gini, kan gayanya 20 Newton. Ini sudah sesuai dengan standar nasional, internasional gitu ya. Kemudian percepatan itu simbolnya A, itu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita tahu bahwa rumus F itu kan gaya itu adalah hasil kali antara massa dan percepatan. Yang ditanyakan adalah massa, maka massa itu rumusnya adalah gaya dibagi percepatan. Nah, gayanya 20, percepatannya 2, maka massanya adalah 10 kg. Jadi jawabannya adalah opsi E. Next, berikutnya, buah kelapa yang masih menggantung di pohon kira-kira masanya 1,5 kg, ketinggian pohon 8 meter, berapa energi potensial buah kelapa tersebut jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat? Opsinya 100 Joule, 200 Joule, 120 Joule, 10 Joule, 50 Joule. Ini satuannya sudah benar semua, jadi kita langsung aja mengerjakan. Massa itu simbolnya adalah M. 1,5 kg sudah sesuai standar, kilogram itu sudah sesuai standar ya teman-teman ya. Kemudian ketinggian itu H itu 8 meter. Yang ditanyakan adalah energi potensial. Nah, dengan percepatan gravitasi itu simbolnya G teman-teman, 10 meter per sekon kuadrat. Energi potensial itu rumusnya adalah hasil kali antara massa, gravitasi, ketinggian. Nah, massanya 1,5, gravitasinya 10, ketinggiannya 8 meter. Ini sudah sesuai standar internasional semua. Nah, 1,5 kali 10 berarti 15 kali 8, ketemunya adalah 120 Joule. Jadi jawabannya adalah 120 Joule. Berikutnya, seorang siswa kelas 10 hendak meneliti tentang pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim.
Yang tergolong variabel bebas dari penelitian tersebut adalah apakah tabung reaksi, apakah jenis enzim, apakah kecepatan reaksi, apakah suhu, apakah banyaknya enzim ya. Kita akan lihat ini pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim. Nah, ini yang mempengaruhi, itu variabel bebas. Yang mempengaruhi itu disebut variabel bebas. Ya, yang dipengaruhi ini adalah variabel terikat, itu ya. Jadi yang mempengaruhi itu variabel bebas, variabel yang dipengaruhi itu namanya adalah variabel terikat. Jadi variabel bebasnya adalah suhu. Akulturasi budaya Indonesia dan Islam tampak pada apakah sistem pemerintahan kerajaan, bentuk susunan atau masjid yang bertingkat, kekuasaan raja sebagai wakil Tuhan di bumi, seni bangunan dan bukti masjid dan menara Kudus, sistem kalender dengan bukti penanggalan Hijriah. Ini semuanya hampir benar teman-teman ya. Sistem akulturasi terutama untuk opsi D dan E, B, D, E itu hampir semuanya merupakan wujud dari akulturasi budaya Indonesia dan Islam. Tapi kita harus menganalisa satu persatu ya teman-teman ya. Akulturasi yang dimaksud itu kita bisa menjelaskan dari opsi B, D, E. Ini budaya Indonesia sebelum Islam itu budaya Hindu-Buddha ya. Budaya Hindu-Buddha ada setempat, kemudian setelah masuk Islam jadi budaya Islam. Jadi kita harus bisa menentukan ini budaya lama, ini budaya baru, tapi menjadi satu gitu ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat yang ini teman-teman. Seni bangunan dengan bukti masjid dan menara Kudus. Masjid itu kan budaya Islam, itu ya. Masjid itu budaya Islam. Menara sistem menara itu budayanya adalah budaya sebelum Islam masuk, budaya Hindu-Buddha gitu ya. Budaya masyarakat setempat sebelum kedatangan Islam itu sudah sering membuat menara seperti candi, seperti halnya sandi. Jadi ini bisa dari opsi D itu kita bisa melihat bahwa akulturasi antara budaya sebelum Islam atau pra-Islam dengan Islam ya. Opsi E itu sistem kalender dengan bukti penanggalan Hijriah. Itu kan penanggalan Hijriah saja. Kalau penanggalan Hijriah saja kan berarti budaya Islam. Nah, berarti kan sistem penanggalannya menggunakan yang satu syura dan lain-lain itu loh. Antara Saka dan Hijriah itu menjadi satu, jadi penanggalan Jawa. Sistem penanggalan Jawa itu sudah ada gabungan antara sistem kalender dari budaya adat sebelum Islam atau pra-Islam dengan sesudah Islam gitu ya. Berikutnya dalam hal menciptakan sebuah pemahaman toleransi akan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka tugas mata pelajaran PPKN adalah ini dalam hal keberagaman bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada buku itu tersedia seperti ini teman-teman ya, buku modulnya ya. Dalam hal menciptakan sebuah pemahaman toleransi akan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika merupakan tugas mata pelajaran PPKN dalam menyampaikan, memberikan wawasan kepada siswa untuk memiliki sikap toleransi yang sangat dibutuhkan dan menjadi urgensi saat ini. Itu pada buku modulnya seperti itu. Tapi di optionnya itu tidak secara eksplisit, itu tidak seperti itu. Misalkan menanamkan rasa cinta tanah air kepada setiap individu. Itu pada PPKN memang ada menanamkan rasa cinta tanah air kepada setiap individu, tapi itu tidak ada hubungannya dengan keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Mewujudkan visi misi pendidikan nasional juga bukan. Membangun sikap demokratis yang mampu menjawab segala permasalahan. Sifat demokratis itu mungkin ya memberikan wawasan cara pandang itu ya. Membentuk karakter yang mampu mengubah peradaban karakter. Itu juga bisa mengemban aman penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Berarti opsi E juga tidak. Jadi opsi jawabannya kalau tidak C ya D. Nah, kita akan analisa kira-kira teman-teman itu pilih yang mana. Ini ya boleh berkomentar ya, bebas ya. Kita akan, tapi inti yang jelas itu kalau saya itu opsinya kalau tidak C ya D gitu ya. Pada modul itu kan memberi wawasan atau cara pandang kepada siswa untuk memiliki sikap toleransi.
memberikan wawasan untuk memiliki sikap toleransi. Yang membentuk karakter yang mampu mengubah peradaban itu kurang ya. Jadi kalau demokratis itu kan bagian dari toleransi. Membangun sikap demokratis yang mampu menjawab segala permasalahan. Ini opsi yang paling mendekati adalah opsi C. Berikutnya, di antara bangun-bangun di bawah ini yang pasti sebangun. Pasti sebangun. Apakah 2 buah persegi panjang, 2 buah segitiga siku-siku, 2 buah persegi, 2 buah belah ketupat, 2 buah segitiga sama kaki? Coba kita lihat ya. 2 bangun dikatakan sebangun itu jika perbandingan sisi-sisinya sama, teman-teman. Atau bisa dikatakan teman-teman bisa memahaminya dengan mudah. Yang namanya sebangun itu jika bangun yang pertama merupakan perbesaran atau pengecilan dari bangun kedua. Itu ya, diperbesar atau diperkecil. Itu seperti halnya teman-teman dengan foto itu sebangun ya, itu namanya gitu. Coba kita lihat sekarang bangun-bangun yang pasti sebangun itu sudah kita rangkai ya. Misalkan yang sebangun itu bangun datar ini ya, 2 buah segitiga sama sisi itu pasti sebangun, 2 buah lingkaran itu juga pasti sebangun, 2 buah persegi itu sebangun. Jadi opsi yang benar yang mana? Nah, 2 buah persegi. Berikutnya, Bu Suci sedang melakukan identifikasi masalah kesulitan belajar beberapa peserta didik yang menjadi bimbingannya untuk mengidentifikasi karakteristik atau ruang lingkup materi yang mengalami kesulitan belajar. Maka yang harus dilakukan oleh Ibu Suci adalah apa? Apakah membandingkan prestasi belajar dengan rata-ratanya, menganalisis lembar jawaban ulangan peserta didik, mengikuti arahan ahli pendidikan dan pembelajaran, mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan, membandingkan prestasi belajar dengan kriteria. Ini tahapannya adalah tahap identifikasi masalah kesulitan belajar. Ayo kita belajar ya. Kita akan pelajari bagaimana sih proses menyelesaikan masalah kesulitan belajar. Perhatikan langkah-langkah proses diagnosa pemecahan kesulitan belajar ya. Ada langkah-langkah dalam melakukan diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, ini yang ditanyakan tadi ya, identifikasi dulu masalah yang murid yang mengalami kesulitan belajar. Tujuan identifikasi adalah menemukan murid yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Itu tahapan pertama, tahap identifikasi. Mencari murid yang mengalami kesulitan belajar. Bagaimana caranya? Menandai murid dalam satu kelas itu dibandingkan dengan kelompoknya yang mengalami kesulitan belajar. Bisa melakukannya dengan meneliti nilai ulangan yang tercantum, menganalisis hasil ulangan, melakukan observasi, gitu. Ada beberapa cara ya. Meneliti nilai ulangan, menganalisis hasil ulangan, itu tahap identifikasi masalah. Kemudian setelah diidentifikasi, diagnosa kedua apa? Merelokasi jenis dan sifat kesulitan belajar. Mendeteksi kesulitan belajar pada bidang studi tertentu, mendeteksi kawasan tujuan belajar dan bagian ruang lingkup bahan belajar manakah kesulitan terjadi, analisis terhadap catatan mengenai proses belajar. Nah, setelah diidentifikasi, kemudian baru di tahap kedua adalah melakukan relokasi. Ini masuknya di mana, kesulitan belajarnya bidang apa dan lain-lain, itu melakukan relokasi. Kemudian tahap berikutnya adalah memperkirakan sebab-sebab kesulitan. Ya. Guru atau konselor dihadapkan pada masalah bagaimana menduga penyebab pola kekuatan kelemahan tersebut. Apakah karena intelijensi yang kurang, karena minatnya yang tidak benar, dan lain-lain intinya. Itu diidentifikasi dulu sebab-sebab kesulitannya. Oke. Kemudian yang tahap terakhir itu adalah proses pemecahan kesulitan belajar. Jadi setelah diidentifikasi, kemudian direlokasi, kemudian dicari sebab-sebabnya, diperkirakan. Yang terakhir atau langkah terakhir adalah melakukan proses pemecahan kesulitan belajar. Berikutnya adalah hal menciptakan sebuah pemahaman toleransi akan keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka tugas mata pelajaran PPKN adalah ini dalam hal keberagaman Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada buku
pada buku itu tersedia seperti ini teman-teman ya, buku modulnya ya. Dalam hal menciptakan sebuah pemahaman toleransi akan keberagaman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang tryout SIM guru belajar P3K dengan varian soal-soal tryoutnya banyak sekali ya. Kita akan bahas satu persatu, ini terutama untuk guru SD. Memang untuk guru SD ya, bagian 8 yang tersisi ya, karena memang belum selesai pengerjaannya. Yang sudah selesai 9 dan 10. Oke, kita hari ini telah menyelesaikan untuk bagian 8. Silakan teman-teman simak baik-baik penjelasannya ya, bagaimana variasi soal-soalnya. Itu penting ya teman-teman ya. Dan usahakan teman-teman itu kalau kita bahas itu teman-teman juga mencoba gitu ya teman-teman ya. Oke, kita bahas. Berikutnya, seorang siswa kelas 10 hendak meneliti tentang pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim. Yang tergolong variabel bebas dari penelitian tersebut adalah apakah tabung reaksi, apakah jenis enzim, apakah kecepatan reaksi, apakah suhu, apakah banyaknya enzim ya. Kita akan lihat
Ini pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim. Nah, ini yang mempengaruhi, itu variabel bebas. Yang mempengaruhi itu disebut variabel bebas. Ya, yang dipengaruhi ini adalah variabel terikat, itu ya. Jadi yang mempengaruhi itu variabel bebas, variabel yang dipengaruhi itu namanya adalah variabel terikat. Jadi variabel bebasnya adalah suhu. Berikutnya, salah satu kegiatan menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning berupa yang mana? Apakah problem statement, data collection, verification, data processing, atau validasi hasil temuan atau validating? Kita akan lihat ya teman-teman ya, sintak discovery learning berdasarkan tentang langkah-langkahnya. Ini saya buatkan seperti ini langkahnya gitu ya. Jadi pertama itu proses pemberian rangsangan atau stimulasi. Jadi peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberikan generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Itu proses stimulasi. Kemudian yang kedua adalah problem statement. Itu dari proses stimulasi tadi, kemudian anak-anak diminta untuk mengajukan hipotesis atau bentuk pertanyaan sementara gitu ya. Kemudian setelah melakukan hipotesis atau dugaan sementara, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan data collection. Nah, proses penelitian atau eksperimen kita mulai dari data collection. Jadi anak-anak itu diberi kesempatan untuk melakukan pengumpulan data, bisa membaca literatur, mengamati objek, melakukan uji coba, eksperimen, dan lain-lain. Itu maksudnya di data collection. Kemudian dari data collection, data pengumpulan data tersebut, kemudian data tersebut diolah bentuknya bisa grafik, hubungan, dan lain-lain ya, ditafsirkan, dibuat grafik. Intinya itu ya, kalau processing, data processing itu ya, membuat grafik, membuat laporan, pengamatan, dan lain-lain itu masuknya di data processing. Setelah data processing atau data diolah, kemudian masuk ke tahap berikutnya, tahap pembuktian atau verification. Yaitu peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Nah, benar atau tidaknya hipotesis ini nanti masuknya di sini, tahap pembuktian. Hipotesisnya benar atau tidak, gitu ya. Kemudian setelah melakukan hipotesis bisa digeneralisasikan. Maka tahapnya adalah tahap penarikan kesimpulan atau generalisasi. Ya, hasil verifikasi ini maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Jadi kalau ada salah satu kegiatan menjawab pertanyaan membuktikan benar tidaknya hipotesis, berarti maksudnya apa? Pembuktian. Nih, verifikasi ya. Next, berikutnya, untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan idenya, guru meminta peserta didik pidato dengan tema peran pemuda era milenial. Penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut yang mana? Ini coba perhatikan ya. Ini pidato. Pidato itu berarti jenisnya adalah penilaian keterampilan, tidak tertulis ya. Penilaian ini kan peserta didik diminta untuk pidato, tidak hanya menulis pidato tapi pidato. Proses pidato itu jelas penilaian keterampilan ya. Jadi opsi B tidak mungkin karena tes lisan itu tes tertulis. Tes maksudnya jenisnya bentuknya penilaian pengetahuan, observasi itu penilaian sikap, tes tertulis itu pengetahuan. Jadi kalau tidak opsi A ya opsi C. Nah, karena pidato di sini tidak mungkin produk kan, nanti jawaban yang paling tepat adalah praktik. Berikutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi bagian dari penunjang terjadinya globalisasi pada seluruh aspek kehidupan manusia. Adanya globalisasi menjadikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat semakin luntur. Interaksi yang terjadi di dalamnya beralih pada tujuan untung rugi.
Jadi untung rugi ini ditandai dengan apa? Muncul kelas menengah baru, dan dalam masyarakat itu ada untung ruginya enggak kelas menengah baru? Tidak ada hubungannya dengan untung rugi ya. Yang B, munculnya sikap egoisme, mementingkan diri sendiri. Ini ada hubungannya dengan untung rugi tak? Betul, yang B betul ya. Kemudian individualistis mulai semakin terkikis. Enggak ya, itu harusnya semakin tinggi gitu ya, bukan terkikis ya. Yang D, tingginya semangat gotong royong. Enggak, ini karena luntur ya, enggak mungkin semangatnya semakin tinggi dalam hal gotong royong, enggak mungkin. Yang berikutnya, tradisi masyarakat masih dipertahankan, juga bukan, karena tergerus ya, mulai tergerus. Tradisi gotong royong dan lain-lainnya sudah mulai tergerus menuju ke pemikiran yang penting untung dan rugi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Berikutnya, setiap orang pasti memiliki pendapat dan nilai mereka sendiri, dan ini perlu dihormati dan diterima. Satu-satunya cara untuk hidup dalam masyarakat yang damai adalah toleransi. Tidak masalah untuk tetap berpegang pada nilai-nilai diri sendiri ya. Pernyataan di atas adalah manfaat toleransi dalam hal apa? Ya, apa menciptakan keharmonisan dan kedamaian, menguatkan iman, menerima nilai-nilai orang lain, menguatkan tali persaudaraan, menguatkan rasa nasionalisme. Jadi kita harus paham dulu manfaat toleransi itu apa. Dalam modul disediakan. Ini modul menurut Femela ya, kita sudah pernah belajar ini. Menurut Femela itu ada 5 ya. 5 dari manfaat toleransi. Yang pertama, menguatkan tali persaudaraan. Itu dimana setiap orang akan menghargai perbedaan budaya, kemudian melahirkan kasih sayang. Kata kuncinya adalah melahirkan kasih sayang. Itu menguatkan tali persaudaraan. Kemudian menguatkan rasa nasionalisme. Itu kata kuncinya adalah menguatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air gitu ya. Menyadari bahwa Indonesia sebagai negara majemuk punya banyak perbedaan budaya yang harus dilestarikan. Kata kuncinya cinta tanah air ya. Kemudian melancarkan pembangunan negara. Nah, melalui toleransi maka pembangunan menjadi cepat ya, karena setiap warga negara memiliki perspektif serupa mengenai perbedaan. Kehidupan bernegara menjadi lebih mudah dijalankan melalui musyawarah yang lancar. Kemudian berikutnya adalah menciptakan keharmonisan kedamaian. Ini menghasilkan bentuk menghargai pendapat orang lain. Bentuk menghargai pendapat itu melahirkan kedamaian dan terjaganya keharmonisan. Ini kata kuncinya, kedamaian dan keharmonisan. Terakhir adalah meningkatkan kekuatan iman. Jadi pada dasarnya setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Nah, melalui sikap toleransi, setiap orang akan menghargai agama lain saat ibadah, itu ya. Nah, jadi kita bisa jawab, setiap orang pasti memiliki pendapat, nilai mereka sendiri, ini perlu dihormati, diterima. Salah satu cara yang untuk hidup dalam masyarakat yang damai, ini damai. Ya. Karena damai maka jawabannya yang A. Ya, keharmonisan dan kedamaian. Next, berikutnya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurangi 9X tambah 10 sama dengan 0, maka nilai dari 2X1 dikurangi 3X2 dikuadratkan adalah berapa? Ini opsinya ya. Nah, kita akan cari akar-akarnya dulu supaya mudah. Kita tulis dulu bagaimana cara mencari akar. Ini saya tunjukkan bagaimana cara mudah mencari akar. Yang pertama, teman-teman itu kalikan ini dengan ini. Depan X kuadrat dan konstantanya kita kalikan. 2 kali 10 nilainya 20. Kita tulis di sini ya. Nah, cari perkalian yang hasilnya 20 ya. 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5 ya, itu ada 3 jenis perkaliannya. Kemudian teman-teman lihat yang ini, negatif 9. Kira-kira kalau kita kombinasikan antara 120, 210, dan 45 itu yang menghasilkan angka 9 yang mana? Tentu saja yang ini kan, ya kan? Nah, karena ini negatif, itu berarti dua-duanya negatif. Supaya menghasilkan, ini kan perkalian ya, perkalian menghasilkan bilangan 20 itu positif. Jadi positif itu kalau tidak positif semua ya negatif semua.
Karena ini jumlahnya adalah negatif 9, maka ini dua-duanya negatif. Itu. Nah, kemudian cara menentukan X1, X2 bagaimana? Mudah sekali. Coba kita menentukan X2 dulu coba. X2 coba lihat, ini harus kebalikannya. Kalau negatif 4, maka kebalikan dari negatif 4 kita tulis 4 gitu ya. Kebalikannya. Kita bagi dengan ini. Ya, dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian X1 nya atau X yang lain itu negatif 5, kebalikannya berapa? 5 dibagi itu sama 2 ya, 2,5. Jadi kita ketemu X1 nya 2,5, X2 nya 2. Maka kita bisa masukkan di sini 2 kali X1 dikurangi 3 kali X2 kemudian dikuadratkan. Masukkan X1 X2, 2 kali 2,5 itu 5 dikurangi 3 kali 2 itu 6 ya, dikuadratkan hasilnya adalah 5 dikurangi 6 dikuadratkan, 5 kurangi 6 adalah negatif 1, negatif 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1. Jadi jawaban yang benar adalah 1. Berikutnya, 7 tahun yang lalu umur ibu sama dengan 6 kali umur Hani. Langsung aja ya. Kalau ada soal seperti ini, kita umpamakan umur ibunya B misalkan, umur Haninya H, yang sekarang. Kalau 7 tahun yang lalu, 7 tahun lalu berarti B dikurangi 7, karena ini tulisannya sama, berarti sama dengan 6 kali umur Hani, berarti Hani 6 kali Hani dikurangi 7 kan. Hani dikurangi 7 kan umur Hani 7 tahun yang lalu. Gitu ya. Kita langsung pecah 6 kali H, 6 kali 7 42 begini. Pindahkan 6H ke sebelah kiri, jadi B dikurangi 6H sama dengan negatif 42, negatif 7 nya oper ke kanan jadi positif ya, jadi tambah 7. B dikurangi 6H sama dengan negatif 42, kalau ditambahkan 7 kan negatif 35 kan gitu ya. Ini persamaan 1 sudah. Sekarang persamaan 2. Tahun depan berarti kan tambah 1 ya kan. Tahun depan umur ibu berarti B tambah 1 sama dengan 2 lebihnya itu berarti 2 ditambah ya, lebihnya itu tambah ya, 3 kali umur Hani, 3 kali umur Haninya berarti H tambah 1 kan gitu. Berarti gambar persamaannya menjadi seperti ini ya, B tambah 1 sama dengan 2 tambah ini, kalau ada angka di depannya kurung kita distribusikan 3 kali H 3 kali 1 3 kan gitu ya. B overkan 3H ke sebelah kiri, jadi B kanan positif pindah jadi negatif, B dikurangi 3H sama dengan 2 ditambah 3 kan 5 ya, kemudian positif 1 di kiri itu over ke kanan jadi negatif 1. Nah, B dikurangi 3H sama dengan 4. Nah, kita dapat 2 persamaan ya, persamaan ini dan persamaan ini gitu ya. Karena B nya sudah sama koefisiennya, maka tinggal dikurangkan saja. Negatif 6 dikurangi negatif 3, negatif 6 dikurangi negatif itu atas dikurangi bawah ya, dikurangi negatif berarti ditambah, berarti jadi negatif 6 ditambah 3 hasilnya negatif 3, negatif 35 dikurangi 4 berarti negatif 39. Hanya berapa? Berarti negatif 39 kita bagi dengan negatif 3, hasilnya adalah 13. Oh, jadi umur Hani adalah 13 tahun. Nah, pertanyaannya, umur Hani 2 tahun yang lalu, berarti 2 tahun yang lalu ya 13 dikurangi 2, hasilnya 11. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi yang A. Berikutnya, daun mengandung zat-zat kompleks. Zat-zat yang terdapat dapat dipisahkan dan diidentifikasi dengan cara kromatografi. Nah, cara pemisahan ini berdasarkan apa? Apakah daya serap medium terhadap zat-zat yang terkandung dalam daun, perbedaan kandungan zat dalam daun yang diserap medium, perbedaan kecepatan merambat partikel zat yang terkandung dalam daun, kemudian tidak ada yang tepat, kemudian perbedaan massa jenis kandungan zat dalam daun yang dapat diserap medium. Yuk kita bahas tentang kromatografi. Ini teorinya seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat teori ini di modul, kan ada, jadi belajar modul, belajar soal gitu ya. Teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola gerak antar fase gerak dan fase diam.
Jadi intinya pada kromatografi itu perbedaan kecepatan merambat atau meresap antar partikel zat ya. Ini ya, perbedaan kecepatan merambat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, perbedaan kecepatan merambat partikel. Ya. Berikutnya, bacalah penggalan cerita fantasi di bawah ini. Bagaimana ini? Aku harus menyelamatkan gajah, gumam kerbau khawatir. Kerbau terus berpikir bagaimana menyelamatkan gajah, tapi tak mungkin ia melawan raja raksasa. Tubuh raja raksasa sangat besar, bahkan melebihi tubuh gajah. Watak dari kerbau yang mana? Ini jelas ya teman-teman ya. Setia kawan ya, kalau senang bergaul tidak pemarah, ramah, berkhianat. Ini jelas nih ya, tidak perlu kita bahas panjang lebar ini ya. Berikutnya, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan kasus problematik yang harus diselesaikan dengan cepat, tepat dan benar ya oleh peserta didik. Model pembelajaran yang dilakukan adalah ini teman-teman, yang perlu dilihat ini. Problematik itu artinya apa sih? Jadi kasus problematik itu sebenarnya kasus atau masalah yang nyata terjadi di sekitar peserta didik kita atau di sekitar kita itu sendiri. Itu namanya kasus problematik yang memerlukan pemecahan gitu ya. Karena kasusnya adalah problematik, model pembelajaran yang dipakai yang mana? Apakah problem based learning dengan kasus khusus yang menggunakan operasi aritmatika, atau penemuan sendiri oleh kelompok siswa atas problem yang diberikan untuk diselesaikan? Apakah penerapan matematika untuk memecahkan masalah? Apakah uji coba pemecahan masalah menggunakan berbagai rumus matematika yang selalu digunakan? Ataukah penerapan operasi matematika secara benar dan tepat pada setiap kasus yang diberikan? Ini yang ditanyakan adalah model gitu ya. Jadi kalau ada kasus problematik, itu ada model pembelajaran khusus untuk menangani problematik, yaitu PBL atau Problem Based Learning. Ini merupakan pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata, real world ya, untuk memulai pembelajaran. Itu intinya situ. Jadi jawabannya paling tepat adalah Problem Based Learning. Berikutnya, bacalah kutipan teks isi di bawah ini. Antibiotik merupakan substansi yang dihasilkan organisme hidup yang dalam konsentrasi rendah dapat membunuh organisme lain. Secara sederhana, antibiotik adalah obat untuk menanggulangi infeksi bakteri. Antibiotik ini sangat penting karena infeksi bakteri dapat menyerang bagian tubuh manapun. Apabila infeksi ini menyerang otak, akan menjadi meningitis, terkena paru-paru, dan akhirnya menjadi bronkitis. Hal yang diungkapkan dalam kutipan esai yang mana? Ungkapan pada kutipan esai itu yang paling cocok yang mana? Apakah penggunaan antibiotik bagi tubuh manusia? Ini bisa. Infeksi yang menyerang otak manusia? Ini bukan ungkapannya. Infeksi yang mengenai paru-paru? Bukan. Infeksi bakteri yang menyerang bagian tubuh tertentu? Bukan. Antibiotik yang diproduksi dari tumbuhan tingkat tinggi juga bukan. Jadi ini jawabannya yang paling benar, ungkapannya adalah kegunaan antibiotik bagi tubuh manusia. Berikut kalimat yang tepat sebagai pembuka surat undangan resmi. Bersama ini kami menunggu, yang A, lihat ya. Bersama ini kami menunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara agar hadir dalam. Ini menunggunya tidak tepat ya, opsi A tidak. B, bersama ini kami minta kehadiran Bapak Ibu Saudara pada rapat yang akan ini minta juga tidak tepat ya, karena proses undangan itu bukan minta. Yang C, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan. Ini benar, yang opsi C benar. Opsi D, dengan ini kami harapkan ya, dengan ini kami mengharapkan, harusnya ya, mengharapkan Bapak Ibu Saudara untuk hadir. Ini ada double ya, ada penggandaan. Sudah harapkan tapi mohon hadir gitu ya. Seharusnya bisa disederhanakan atau lebih efektifnya mengharapkan kehadiran gitu ya. Kemudian yang opsi E, bersama ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara agar hadir nih, agar hadir pada rapat. Ini juga kurang tepat ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi yang C. Berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan masalah yang muncul.
mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, melakukan investigasi penelitian terhadap data dan informasi yang telah didapatkan sehingga menghasilkan informasi atau kesimpulan yang diinginkan. Berdasarkan teks di atas, pernyataan yang paling benar adalah bahwa berpikir kritis itu secara esensi itu merupakan suatu proses apa. Jadi kita tulis aja ya. Jadi yang namanya berpikir kritis itu menurut modul dan menurut pemahaman yang kita pelajari bersama, itu yang namanya berpikir kritis itu berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan pertanyaan, menemukan informasi, mengambil keputusan, menganalisis asumsi, melakukan investigasi berdasarkan data informasi. Pada opsi A, B, C, D ini hanya mengambil 3. Berpikir secara mendalam, mengajukan pertanyaan, menemukan informasi. Mana yang ada 3 itu? Kita lihat opsi A. Berpikir aktif, benar ya, ini berpikirnya aktif ya. Dimana seorang berpikir segala hal secara mendalam, benar. Mensimulasi pertanyaan, salah ya, harusnya mengajukan pertanyaan. Opsi B, dimana seorang berpikir secara mendalam, benar. Mengajukan berbagai pertanyaan, benar. Menemukan informasi relevan, benar. Daripada menunggu informasi secara pasif, benar. Opsi B benar ya, opsi B benar. Opsi C, berpikir secara mendalam, benar. Menjawab pertanyaan, salah ya, harusnya mengajukan berbagai pertanyaan. Yang opsi D, aktif, dimana seorang berpikir mendalam, benar. Menjawab pertanyaan, salah. Opsi E, berpikir dimana seorang secara mendalam, benar. Mengajukan berbagai pertanyaan, benar. Menemukan informasi daripada menunggu informasi. Yang E juga benar, tapi ini berpikirnya hanya berpikir gitu aja ya. Padahal opsi yang B lebih bagus karena berpikir aktif gitu ya. Puisi yang termasuk syair yang mana teman-teman ya? Kita harus belajar dulu ya sebelum jawab soal ini, belajar tentang syair ini teorinya. Jadi karakteristik syair itu yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Tadi di soal sudah 4 baris semua, oke. Jumlah suku katanya 8-14, biasanya kita sudah tidak membaca ini ya bait ya. Kemudian semua barisnya adalah isi, ini penting ya. Kalau di pantun itu 2 baris pertama namanya sampiran, 2 baris terakhir namanya isi gitu ya. Kemudian sajaknya atau rimanya itu adalah sama, gitu ya. Kalau pantun api-api gitu ya. Kemudian syair tidak mempunyai sampiran, layaknya pantun, benar. Makna dari syair ditentukan bait-bait selanjutnya, jadi saling terkait antar bait gitu ya. Kemudian bahasa pada syair berbentuk kiasan, itu namanya ciri-ciri syair. Coba kita lihat ya. Ini jawabannya yang mana ini? Kalau yang opsi A, ini lihat sajaknya saja, A, I, jadi bukan ya. Opsi B, I, bukan. Yang opsi C, I, sajaknya yang belakang-belakang itu saja. Nah, itu benar ya. Kemudian UA, bukan. AO, bukan. Jadi jawabannya paling tepat yang mana? Yang syair, yang opsi C. Berikutnya, faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan yang berasal dari luar masyarakat. Apakah revolusi yang terjadi pada masyarakat, terjadi bencana alam dan banjir, pertentangan antara individu dan kelompok, tingkat kematian, tingkat kelahiran. Coba kita lihat satu persatu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Jadi faktor penyebab perubahan sosial itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal apa saja? Nah, jumlah penduduk. Nah, perubahan jumlah penduduk itu bisa tingkat kelahiran, tingkat kematian, ini masuknya di perubahan jumlah penduduk. Nah, adanya penemuan baru gitu. Kemudian adanya konflik sosial ya, ada konflik. Kemudian terjadi pemberontakan atau proses revolusi masyarakat, itu internalnya. Yang dari luar contohnya apa? Perubahan lingkungan alam ya, banjir ya, gempa, tsunami dan lain-lain, itu perubahan lingkungan alam. Bisa terjadi karena peperangan, itu juga faktor eksternal, dimana biasanya pihak lawan itu setelah memenangkan itu punya kebijakan-kebijakan baru, mengubah peradaban yang
dijajahnya, gitu ya. Kemudian 3, pengaruh budaya masyarakat lain, ya. Maksudnya pengaruh budaya asing ke suatu daerah lewat proses pertukaran budaya maupun media massa dapat mempengaruhi budaya asli wilayah tersebut. Jadi ada 3 hal ini yang menjadi faktor eksternal: perubahan lingkungan, peperangan, dan pengaruh budaya asing. Coba kita lihat. Jadi kita bisa jawab ya, faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial kebudayaan yang berasal dari luar tadi. Revolusi itu berarti internal. Bencana alam ini benar, ini eksternal, ini salah satu perubahan lingkungan. Pertentangan antar individu dalam kelompok, ini konflik, ini masuknya internal. Tingkat kematian ini berarti perubahan jumlah populasi, ini masuknya di internal. Kelahiran juga populasi, masuknya di internal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Berikutnya, unsur waktu dalam sejarah adalah sangat penting dalam arti kelangsungan dan perubahan. Waktu menjadi bagian dari sejarah. Sebagai identitas sebuah peristiwa terjadi, peristiwa dalam sejarah akan berulang dengan perbedaan pada waktu yang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa waktu dalam sejarah, waktu pada sejarah itu apa, teman-teman? Ya, kita dalam modul atau dalam belajar sejarah kita mengenal bahwa sejarah itu erat kaitannya dengan waktu yang lalu, ya, waktu yang lalu, waktu yang dulu, gitu ya. Berikutnya, Pak Freddy pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan. Di tempat penjual buah, ia melakukan tawar-menawar harga hingga terjadi kesepakatan antara penjual dengan Pak Andreas, ya. Menurut saudara, dalam hal ini berarti pasar fungsinya untuk apa? Apakah pembentukan harga, sarana distribusi, marketing, sarana promosi, atau tempat tukar menukar? Ya, kita harus paham saja ya tentang fungsi pasar. Ada 3 ini teman-teman harus hafalkan ini ya. Fungsi pasar itu sebagai sarana distribusi, pembentuk harga, dan sarana produksi. Yang lain apa? Pengecoh. Tadi opsinya banyak ya, tempat tukar menukar dan lain-lain itu sebagai pengecoh. Kita fokusnya ke teorinya saja, gitu ya. Fungsi pasar ada 3, sarana distribusi, pembentuk harga, sarana promosi. Kalau sarana distribusi itu memperlancar proses penyaluran barang jasa dari produsen ke konsumen, itu fungsi pasar. Yang kedua, kalau pembentukan harga itu tempat pertemuan antara penjual pembeli, terjadi tawar-menawar barang, ya, itu masuknya di pembentukan harga nanti ya. Kemudian yang ketiga, pasar sebagai sarana promosi, di mana pasar menjadi tempat memperkenalkan atau menginformasikan barang atau produk atau jasa baru, gitu ya, tentang manfaat keunggulan pada konsumen, gitu ya. Promosi dilakukan untuk menarik minat pembeli terhadap barang atau jasa yang diperkenalkan. Itu. Jadi ada 3 itu ya teman-teman yang perlu dihafalkan. Sebagai sarana distribusi, pembentuk harga, kemudian promosi. Distribusi, pembentuk harga, promosi. Ya, diingat-ingat ya, distribusi, pembentuk harga, promosi. Jadi pada soal ini itu tawar-menawar, jadi melakukan proses tawar-menawar. Jadi jawabannya yang mana? Pembentuk harga, ya. Untuk marketing dan tempat tukar menukar ini hanya sebagai pengecoh. Lihat, jadi kita bisa jawab ya, faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial kebudayaan yang berasal dari luar tadi. Revolusi itu berarti internal. Bencana alam ini benar, ini eksternal, ini salah satu perubahan lingkungan. Pertentangan antar individu dalam kelompok, ini konflik, ini masuknya internal. Tingkat kematian ini berarti perubahan jumlah populasi, ini masuknya di internal. Kelahiran juga populasi, masuknya ini C1 mengingat, itu mengambil pengetahuan relevan. Itu contohnya mengingat, mendaftar, mengulang, menerukan, menyebutkan. Untuk teman-teman sudah mungkin ribuan kali ya belajar ini ya, memahami itu, membangun arti. Contohnya ya menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan. Ini C3 itu aplikasi, menggunakan, mendemonstrasikan, menentukan, melakukan. C4 itu analisis, itu membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, merasionaliskan. Kalau C5 evaluasi, menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, dan lain-lain. C6 itu mencipta itu kata kerjanya mengkonstruksi, desain, kreasi, pengembangan, penulis, memformulasikan.
Tadi adalah klasifikasi kan, klasifikasi berarti masuknya di sini. Oh, masuknya di T2, gitu ya teman-teman ya. Kemudian dimensi kognitifnya ini, apakah faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, itu kita sudah belajar ini ya teman-teman. Saya kira juga sudah punya catatan yang ini. Kalau faktual itu pengetahuan tentang terminologi, bisa istilah, nama objek, peristiwa, atau lain-lain. Konseptual itu biasa teori, klasifikasi, kategori, teori, prinsip, model, struktur. Ini maksudnya di sini tadi. Klasifikasi, kategori. Ya, ini maksudnya di konseptual. Kalau prosedural itu algoritmik, teknik, model. Kalau metakognitif itu kesadaran tentang belajar. Jadi kalau klasifikasi berarti masuknya di konsep fungsi pasar. Ada 3 ini teman-teman harus hafalkan ini ya. Fungsi pasar itu sebagai sarana distribusi, pembentuk harga, dan sarana produksi. Yang lain apa? Pengecoh. Tadi opsinya banyak ya, tempat tukar menukar. Dan berikutnya penggalan paragraf berikutnya, disuruh mengamati penggalan paragraf. Pembangunan pabrik tekstil yang tidak sesuai aturan bisa berdampak buruk pada lingkungan sekitarnya. Kemudian efek samping yang ditimbulkan banjir, kekeringan, polusi udara, penyakit. Adanya pabrik industri dapat juga menimbulkan kebisingan sehingga kehidupan warga terganggu. Selain itu juga asap pembuangan menyebabkan polusi udara, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan. Dan yang 5, keadaan tersebut tentu membuat masyarakat cemas karena kehidupan mereka menjadi lebih baik. Oke. Kalimat yang tidak koheren, tidak koheren, tidak koheren ya teman-teman ya. Tidak koheren itu artinya tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya. Ya. Jadi kita lihat yang ini teman-teman ya. Keadaan tersebut tentu membuat masyarakat cemas karena kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kok menjadi lebih baik? Padahal opsi-opsi sebelumnya itu misalkan opsi 4, yang keempat selain itu juga asap pembuangan menyebabkan polusi udara yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Penyakit kok menjadi kehidupan mereka lebih baik, kan tidak nyambung ya, tidak match. Jadi jawaban yang paling tepat yang tidak koheren ya nomor 5. Oke, berikutnya manusia saling berinteraksi satu sama lain. Hubungan ini menjadi bagian yang tidak dapat dibahasakan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, segala tindakan dan perilaku manusia yang ada di masyarakat ini tertuju untuk mendapatkan hubungan sosial berupa apa? Maka pertahanan hidup, saling komunikasi, kepuasan pergaulan, bantuan orang lain, pemenuhan pangan. Jadi sebelum kita jawab ini, kita lihat sebenarnya tujuan dari interaksi sosial itu apa, gitu ya. Interaksi sosial itu tujuannya menjalin hubungan baik, hubungan teman, persahabatan, hubungan usaha, melakukan pembangunan kerjasama, mendiskusikan suatu hal, melakukan kegiatan perdagangan, dan lain-lain. Itu tujuan interaksi sosial. Nah, kalau kita jadikan satu itu apa? Sebenarnya tujuannya untuk apa? Ya jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C teman-teman. Kepuasan pergaulan dengan orang lain ya, sesuai dengan tujuan interaksi sosial itu sendiri. Kalau untuk mendapatkan bantuan dari orang lain ya juga tidak, gitu ya, tidak tepat ya. Pemenuhan pangan, sandang, papan itu juga bisa masuk, tapi tidak selalu seperti itu, gitu ya. Saling komunikasi itu juga bagiannya, tapi juga tidak selalu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C, kepuasan pergaulan. Berikutnya, penerapan secara nyata tentang nilai norma, nilai moral norma, serta kaidah masyarakat lainnya dalam kehidupan setidaknya memiliki 2 alasan pokok. Jadi membahas tentang nilai moral dan norma. Apakah kepentingan stabilitas masyarakat sebagai warga? Ini dua-duanya, ini warga dan warga negara, gitu ya. Ini kurang tepat. Yang B, kepentingan negara dan kepentingan pemerintah. Ini dua-duanya untuk kepentingan pemerintah, semacam diktator, jadi bukan. Opsi C, kepentingan tiap individu berdasarkan kepentingannya, betul. Dan kepentingan negara, nah, individu dan negara ini yang dibahas di C. Ini kurang tepat karena ini menyangkutnya masyarakat ya. Kemudian jadi kepentingan negara dan kepentingan keamanan negara juga bukan. Kepentingan dirinya sendiri sebagai individu dan kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat yang E.
ya, sebagai diri sendiri, makhluk individual, dan makhluk sosialnya stabilitas kehidupan masyarakat, gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman. Untuk itu teman-teman bisa belajar dari dua hal ya. Pertama, YouTube ini kita sudah desain untuk teman-teman belajar agar lebih mudah. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa belajar sendiri lewat ebook ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.